Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar calon taruna, peraja, dan mahasiswa sekolah kedinasan di seluruh Indonesia? Kali ini kakak akan bahas ya kisi-kisi materi SKD Sekolah Kedinasan 2021 sesuai dengan keputusan Menteri PAN dan RB nomor 921 tahun 2021. Subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian mengetahui berita terbaru tentang IPDN. Untuk seleksi kompetensi dasar untuk Dikdin ya tahun 2021 ini mengalami beberapa perubahan dengan tahun lalu. Di soalnya ya nanti kita bahas satu persatu dan juga kita akan coba membahas contoh soal dan jawabannya masing-masing jenis soalnya ya, karena lumayan ada banyak untuk materi-materi di setiap materi soalnya nanti ya. Oke, yang pertama nantinya teman-teman akan menggunakan sistem CAT atau Computer Assisted Test ya. Ini kalau lihat di backgroundnya nanti jenis tesnya seperti ini, masuk ke ruangan, hanya membawa alat tulis, semua perlengkapan ditaruh di tas, disimpan, sampai cincin pun itu akan dibuka. Jadi benar-benar HP disimpan juga. Harus ini ya, harus steril, dan jangan lupa membawa kartu ujian. Bagi yang sudah membayar tapi belum mendapatkan kartu ujian, silakan hubungi helpdesk atau bisa cek di akun Dikdin masing-masing. Kemudian nantinya untuk SKD terdiri atas 3 materi soal, yaitu tes karakteristik pribadi, TKP, tes intelijensia umum atau TIU, dan tes wawasan kebangsaan atau TWK. Nah, waktunya ini mengalami tambahan 10 menit, yang tahun lalu 90 menit, itu menjadi 100 menit ya. Dan jumlah soalnya juga bertambah, dari 100 soal di tahun lalu menjadi 110 soal di tahun ini. Nanti kita masing-masing bahas berapa jumlah soal di masing-masing materinya ya. Oke, kemudian nilai maksimal yang bisa diperoleh adalah 550 atau 5,5, dan setiap soal maksimal dikerjakan dalam waktu 54 detik. Ketika kita membagi 100 menit dibagi dengan 110 soal, jadi teman-teman hanya bisa mengerjakan waktu maksimal itu 54 detik. Jadi di bawah 1 menit harus bisa mengerjakan dan menyelesaikan soal tersebut. Oke, untuk jadwal dan lokasi masing-masing nanti akan ditentukan sesuai dengan website atau pengumuman di masing-masing sekolah kedinasan. Oke, kita langsung bahas untuk kisi-kisi tes wawasan kebangsaan atau TWK ya. Ini nanti jumlah soalnya ada 30 soal. Untuk nilai benar 5, salah 0, dan kosong ya. Kalau tidak menjawab dikosongin itu 0. Usahakan dijawab saja supaya ya siapa tahu benar nanti bisa mendapat nilai 5. Kemudian ambang batasnya atau passing grade itu 65. Jadi target nanti harus benar minimal 13 soal. Lebih tinggi itu lebih bagus. Usahakan nanti harus lebih tinggi ya dari 65, karena di ranking ulang lagi di setiap provinsi sesuai dengan kuotanya masing-masing. Kemudian nilai tertinggi itu 150 untuk TWK. Jadi TWK ini apa? TWK ini adalah tes untuk menilai pengetahuan dan mengimplementasikan nilai-nilai. Yang pertama ada nasionalisme, yaitu mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Kemudian ada soal nanti integritas. Jadi dipahami dulu ya, ini masing-masing maknanya, jadi nanti tahu oh ini soal nasionalisme, integritas, dan lain-lain. Jadi integritas adalah mampu menunjukkan sifat atau keadaan yang menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, kewibawaan sebagai satu kesatuan. Selanjutnya ada materi bela negara, yaitu mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Kemudian ada pilar negara, yaitu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Lalu yang terakhir ada kemampuan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, kita masuk ke contoh soalnya, nanti kita akan langsung bahas di sini. Jadi bisa langsung belajar dan tahu ciri-ciri soalnya tuh seperti apa di masing-masing tes ya. Jadi contoh soal nasionalisme, silakan dibaca sampai habis. Oke, seperti ini. Langsung kita ke pertanyaannya ya. Untuk mensingkat waktu, perasaan cinta tanah air yang berlebihan dimaksud merupakan pengertian dari A. Kapitalisme, B. Sosialisme, C. Chauvinisme, D. Fundamentalisme, dan E. Liberalisme. Silakan dipilih kira-kira yang mana. Oke, sudah dipilih ya, kita langsung bahas ya. Oke, jadi perasaan cinta tanah air yang berlebihan yang dimaksud merupakan pengertian dari C. Chauvinisme, yaitu kalau menurut pengertiannya adalah konteks kebangsaan merupakan sebuah paham yang menganggap bangsa dan negaranya adalah yang terbaik, sedangkan bangsa lain berada di bawah mereka. Nah, seperti itu ya. Jadi pilihannya C, Chauvinisme. Kemudian kita lanjut ke soal integritas. Salah satu penghambat integrasi nasional adalah adanya suku bangsa yang menilai budaya suku bangsa lain berdasarkan standar budayanya sendiri, sehingga kebudayaan lain terlihat buruk. Paham ini disebut dengan, silakan dipilih A, B, C, D, atau E. Primordialisme, Calvinisme, pragmatisme, non-integratisme, atau etnosentrisme. Oke, sudah dipilih, simpan jawabannya, kita cek ya. Jawabannya adalah E ya, etnosentrisme merupakan suatu persepsi atau pandangan yang dimiliki oleh masing-masing individu yang menganggap bahwa kebudayaan yang dimilikinya lebih baik dari kebudayaan lain, atau memegahkan budayanya sendiri dan menganggap rendah budaya lain. Nah, itu jadi teman-teman harus memahami apa saja pengertian dari masing-masing pemahaman yang ada dan pilih yang paling tepat sesuai dengan pertanyaannya. Oke, lanjut ya. Untuk soal bela negara, sesuai dengan UUD 1945 bahwa tugas dan tanggung jawab pembelaan negara menjadi tanggung jawab A. Pemerintah dan TNI, B. Pemuda, C. Angkatan 1945, D. Seluruh rakyat Indonesia, atau E. TNI. Silahkan dijawab. Ini pertanyaannya mudah, tapi kadang-kadang kita ada yang terjebak dengan pertanyaan ini ya. Silahkan dipilih dan disimpan. Apakah benar jawabannya? Kita lihat ya. Oke, jadi jawabannya adalah merupakan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia, karena sesuai dengan UUD 1945 bahwa tugas dan tanggung jawab pembelaan negara menjadi tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Seperti itu ya, nanti jangan jawab yang lain. Jadi pemerintah dan TNI itu termasuk bagian dari seluruh rakyat Indonesia. Oke, ini pilar negara ya. Jadi tentang UUD, kebinekaan, pengamalan Pancasila ya. Nah, ini contoh soal yang UUD. Jadi pasal-pasal silakan dipelajari dan dipahami masing-masing. Soalnya segala sesuatu permasalahan yang terjadi dan menyangkut pidana harus diselesaikan secara hukum. Hal ini sesuai dengan pasal berapa dalam UUD? Apakah 2, 3, 1, 5, atau 4? Silakan pilih jawabannya. Oke, sudah dipilih, kira-kira yang mana? Oke, jawabannya adalah pasal 1. Jawabannya C, yaitu pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, ini kan ada keterangannya, pidana harus diselesaikan secara hukum. Jadi Indonesia termasuk negara hukum, yaitu di pasal 1 ayat 3. Oke, lanjut di soal bahasa Indonesia.
Kalimat di bawah ini yang memiliki makna denotasi kecuali A, B, C, D, atau E. Jadi silakan dipahami denotasi itu makna yang seperti apa. Tapi di sini ada kata-kata kecuali, jadi dipilih yang mana yang denotasi, yang mana yang bukan. Nah, yang bukan itu adalah jawabannya. Oke, jadi jawabannya adalah C ya. Ucapan tetangga tersebut telah merobek hati Pak Tarja. Jadi makna denotasi itu adalah makna yang sebenarnya ya dari sebuah kalimat. Nah, pilihan C ini terdapat kata merobek yang artinya merupakan makna kiasan ya, atau bukan merupakan makna sebenarnya, atau bisa kita sebut makna konotasi yang berarti menyakiti. Oke, selanjutnya kita di kisi-kisi tes intelijensia umum atau TIU. Nanti jumlah soalnya 35 soal, benar 5, salah 0, tidak diisi kosong ya. Kemudian ambang batas atau passing grade ini cukup tinggi, yaitu 80. Yaitu benarnya nanti ditarget 16 soal ya minimal, kalau bisa 20 bagus, kalau bisa 30 lebih bagus ya. Kemudian nilai tertinggi 175. Jadi ini tes TIU ini terdiri atas kemampuan verbal ya, ada analogi, mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Lalu ada silogisme, yaitu mengukur kemampuan untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Yang terakhir ada analitis, yaitu mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Oke, ini contoh soal analogi. Ini ada kertas, kemudian helai. Nah, yang jawaban yang tepat ya untuk ini apakah yang A, B, C, D, atau E. Ada jam, kemudian detik, ada umur, kemudian tahun, ada air, kemudian minum, ilmu, kemudian nilai, dan kecepatan, kemudian jam. Silakan dipilih dan disimpan jawabannya. Oke, jika sudah, kita cek jawabannya ya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah umur dan tahun ya, yang B. Jadi dilihat sini kertas itu hitungannya ya per helai. Kemudian yang sama di sini adalah yang paling tepat adalah umur itu dihitung per tahun ya. Seperti itu. Kita lanjut soal silogisme ya, yaitu sepatu merah lebih bagus dari sepatu hitam. Pernyataan kedua, sepatu yang lebih bagus harganya lebih mahal dan banyak dibeli orang. Ini jadi ada yang dua kalimat ya di sini. Kemudian silakan dipilih yang paling logis ya, yang paling masuk akal di antara 5 pilihan, apakah A, B, C, D, atau E. Silakan dibaca baik-baik dan disimpan jawabannya ya. Oke, jadi jawabannya adalah D. Dapat disimpulkan sepatu merah lebih banyak dibeli orang walaupun harganya lebih mahal. Dari sini karena ada sepatu yang lebih bagus, berarti sepatu merah kan, di sini kan ada sepatu merah tuh lebih bagus, kemudian lebih mahal dan banyak dibeli orang. Jadi yang tepat jawabannya adalah sepatu merah lebih banyak dibeli orang walaupun harganya lebih mahal ya. Jawabannya D. Seperti itu ya, harus dicek satu-satu yang mana yang logis ya, seperti itu. Kemudian untuk analitis, soalnya Iwan lebih tinggi daripada Amir. Nah, kalau perbandingan begini silakan dicoret-coret yang mana yang lebih tinggi di antara yang ada ya, orang-orang yang ada ya. Kemudian Amir lebih tinggi daripada Yudi dan Bandi. Kemudian Joko lebih tinggi daripada Amir dan Ridwan. Tidak ada yang tingginya sama. Jika Bandi lebih tinggi daripada Ridwan, maka A, B,
C, D, atau E ya, silakan dipilih. Jadi silakan coret-coret yang mana yang jawabannya yang paling tepat ya. Oke, jadi kita tulis saja nanti jawabannya ini, coret-coret dulu di kertas, yaitu Iwan lebih tinggi daripada Amir. Jadi Iwan lebih tinggi daripada Amir, kemudian tulis lagi Yudi lebih tinggi daripada Amir lebih tinggi daripada Judi dan Ridwan. Jadi urutannya seperti ini. Dan Joko lebih tinggi daripada Amir dan Ridwan ya. Ketahuan, jadi Iwan yang paling tinggi, kemudian Ridwan yang paling rendah. Dan jawabannya adalah Amir lebih tinggi daripada Ridwan ya, dengan melihat coretan yang kita buat tadi. Oke, gampang ya. Lalu untuk tes TIU selanjutnya ada kemampuan numerik, yaitu berhitung deret angka, perbandingan kuantitatif, dan soal cerita atau wacana. Yaitu untuk berhitung dengan tujuan mengukur kemampuan hitung sederhana, deret angka untuk mengukur, melihat pola hubungan angka-angka, perbandingan kuantitatif, untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif, dan yang terakhir cerita atau wacana untuk mengukur kemampuan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan. Ini contoh soal berhitung ya, hasil panen singkong Pak Sofwan adalah 7,5 ton, sebanyak 350 kilo dijual ke pasar dan 2,5 kuintal dibuat tape. Berapa kilogram sisa singkong Pak Sofwan ya, susah. Yang A 6.900, B 6.500, C 6.950, D 6.200, atau E 6.100 kg. Oke, jadi yang ditanya ini adalah kilogram. Ya, jadi nanti untuk jawabannya silakan dicoret-coret lagi. Untuk 7,5 ton ini sama dengan 7.500 kg. Kita harus samakan dulu ke kilogram semua, kemudian dikurangin ya, nanti ketemu hasilnya ada 2,5 kuintal kan. Kalau 350 ini udah sama kilogram, 2,5 kuintal ini berapa kilogram? Jadi 2,5 kuintal ini adalah 250 kg. Kemudian semuanya dikurangin dengan menghasilkan sisanya, yaitu 6.900 kg ya. Gampang ya, ini sederhana sekali. Ini ada soal deret angka 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, untuk kata selanjutnya, angka selanjutnya ini berapa? 5, 6, 7, 6, dan 10, 12, 9, atau 10, 9 ya. Nah, triknya itu nanti silakan. Kalau gini tinggal di dalam kurung aja ya, supaya mudah kan, ini polanya kan 5, 6, 7, kemudian 5, 6, 7, 8, lalu pola selanjutnya 5, 6, 7, 8, 9, kemudian selanjutnya berarti kan kembali lagi ke 5 dan 6 ya, seperti itu. Ini gampang ya polanya. Oke, lanjut di perbandingan kuantitatif. Nah, ini adalah membandingkan ya dua hitungan. Jika untuk menggali sebuah sumur selama 7 hari dibutuhkan 4 orang menggali, berapa orang penggali yang diperlukan untuk menggali sumur dalam waktu setengah hari? Jadi jika 7 hari 4 orang, setengah hari ini berapa orang? Nanti kita membuat rumus persamaan ya. Maksudnya persamaan itu seperti ini. Jika 4 orang kali 7 hari kan, ini 4 orang 7 hari itu sama dengan N orang kali setengah hari ya. Persamaannya seperti ini, nanti jadi perbandingan. Jadi 4 dikali 7 ada 28 orang per hari. 28 orang, kemudian N orang kali setengah hari berarti setengah N nya ya. Jadi N ini setengah pindah ke 28 berarti dikali 2 ya. 2 kali 28 itu sama dengan 56. Jadi jawabannya nanti B 56 untuk menggali sumur dalam waktu setengah hari ya.
Seperti itu ya, mudah ya. Oke, ini adalah soal cerita atau wacana, nanti silakan dibaca-baca aja. Ini adalah contoh saja ya. Biasanya ini soal cerita panjang. Ini silakan dibaca, di pause saja kalau nanti tidak sempat dipahamin. Nah, triknya di sini adalah kita cari pertanyaannya tuh apa. Jadi pertanyaan dulu baru kemudian dibaca. Ya, untuk memudahkan apa yang diminta ya. Jadi nggak bingung. Jadi kita tidak membaca semua ya. Jadi informasi yang bertentangan pada kutipan berita tersebut adalah, nah ini yang dicari informasi yang bertentangan, apakah A, B, C, D, atau E. Ya, kuncinya di situ, informasi yang bertentangan itu apa, sesuai dengan kutipan berita tersebut. Nanti cek satu-satu. Nah, jawabannya ini adalah B. Vonis pemilik hampir 1 ton narkoba adalah hukuman mati atau seumur hidup. Nah, ini kan bertentangan. Ini nanti hukumannya jadi hukuman mati atau seumur hidup nih. Pilih dong salah satu kan. Jadi kan ibaratnya ada dua pilihan sini, harusnya kan bisa memilih salah satu ya, supaya tidak bertentangan. Nah, seperti itu. Oke, nanti terus berlatih di soal cerita dan wacana ya, supaya lebih jago lagi. Oke, selanjutnya ini untuk TIU ada kemampuan figural ya, jadi tadi ada verbal, numerik, dan terakhir figural. Ini ada analogi, ketidaksamaan, dan serial. Untuk analogi itu melalui perbandingan dua gambar ya. Oh, ini nanti figural itu lebih ke gambar-gambar, seperti itu ya. Yang memiliki hubungan tertentu kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain. Kalau ada ketidaksamaan, dengan tujuan mengukur individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar, dan serial untuk mengukur kemampuan dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Jadi dipahami dulu analogi, ketidaksamaan atau serial. Nanti kan juga paham, oh soal analogi itu ini, serial itu seperti ini, ketidaksamaan itu seperti ini. Oke, kita lanjut aja ya untuk soal analogi. Nah, ini ada gambar soalnya, ini ada gambar seperti ini ya, ini 1, gambar 2, gambar 3. Ini untuk gambar selanjutnya gambar apa ya, apakah A, B, C, D, atau E ya. Kita lihat nanti pola-polanya. Ini ada lingkaran, ini sama dengan kan, berarti nah ini ada segitiga, ini sama, hanya merubah bentuk. Kemudian di lingkaran, ini lingkaran. Nah, jadi polanya ini seperti apa? Kita cek ya jawabannya. Nah, bila kita perhatikan hubungan antara gambar 1 dan gambar 2, ini gambar 1 dan gambar 2 ya. Gambar 2 berasal dari gambar 1 yang diputar rotasi sebesar 90 derajat searah jarum ya. Ini gambar 2-nya ya. Jadi ini dirotasi 90 derajat. Jadi dia horizontal. Berubah menjadi bentuk lingkaran dengan ukuran yang lebih kecil ya. Jadi ini yang T terbalik ini berubah jadi lingkaran kecil. Jadi untuk menentukan gambar 4, yang di sini gambar 4 tadi yang mana, itu merupakan pasangan dari gambar 3. Ini udah ada segitiga, ini lingkaran, berarti kalau dia rebah 90 derajat, lingkarannya masih ada, dan ini letter T-nya berubah jadi lingkaran. Jadi lingkarannya tetap, maksud saya segitiganya tetap nanti di gambar 4 ya. Kemudian dirotasi 90 derajat searah jarum jam, dan pada ujung semula berbentuk garis lurus berubah menjadi bentuk segitiga dengan ukuran yang lebih kecil. Jadi ketika berubah horizontal, segitiganya ada, kemudian garis lurusnya ada, yang garis letter T ini yang ujungnya nanti berubah menjadi berarti sama dengan yang gambar 1 nih, lingkaran, berarti ini segitiga dan segitiga. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, gampang ya untuk analoginya.
Kemudian ini figural ketidaksamaan, jadi silakan dicek. Ini ada huruf-huruf, ada Z, ada A, C, X, dan F ya. Jadi yang tidak sama ini yang mana? Oke, jawabannya oke, kita analisis dulu ya. Jadi gambar 1, gambar 2, ini gambar 2, gambar 3, dan gambar 5 ini terbentuk dari 3 garis ya, yang saling dihubungkan. Nah, ini contoh 3 garis itu seperti ini, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 garis ya. Nah, kalau ini terbentuk, yang gambar 4 ini terbentuk hanya dari 2 garis ya. Kita membuat teks itu kan tinggal dicoret 1 dan dicoret 2 ya. Jadi terbentuklah gambar X. Jadi jawabannya adalah D ya, seperti itu ya. Kadang-kala ini terjebak, ini bingung. Teman-teman bakal bingung yang mana jawaban yang tepat. Jadi itu ya alasannya kenapa jawaban adalah D. Oke, lanjut di serial. Ini serial adalah pola hubungan ya. Jadi kita harus menebak mana yang cocok dengan gambar selanjutnya. Ya, ini ada satu garis persegi putih, kemudian di sini ada 2 garis persegi hitam, 3 garis persegi putih. Nah, ini kalau dilihat ini searah jarum jam ya, garisnya di gambar selanjutnya untuk searah jarum jam. Kemudian polanya ini putih hitam putih, berarti nanti di sini hitam. Jadi kita bisa eliminasi C dan E, sisa A, B, atau D ya, yang bisa kita pilih. Oke, sudah ketemu jawabannya ya, gampang ini. Jadi tadi itu persegi tidak ada berubah, belah ketupatnya secara beraturan ya, ada warna putih, warna hitam. Oke, benar. Dan selanjutnya nanti jawabannya adalah warna hitam. Oke, kita sudah bahas tadi. Dan garis barunya searah jarum jam, jadi bertambah ya garisnya makin lama. Jadi yang ada belah ketupat atau persegi hitamnya ini dan bertambah dan tidak hilang ya, ini garisnya tidak hilang, penempatannya pada di sebelah kiri ya, nanti kan dia akan muncul di sini ya nanti garis yang selanjutnya. Jadi yang paling benar adalah jawabannya yang D ya, dia muncul garisnya di sini, kemudian perseginya hitam atau belah ketupatnya hitam ya. Oke, paham ya sampai di sini untuk soal TIU. Oke, kita lanjut di tes karakteristik pribadi atau TKP. Ini nantinya jumlah soal 45 ya, jadi ada kenaikan 45 soal. Kemudian nilainya ini memang ada rentang ya, dari 1 sampai 5. Kemudian tidak diisi atau kosong, jadi harus diisi yang mana yang sesuai dengan pertanyaan yang diminta.
Jadi bukan sesuai dengan apa yang kita mau, jadi apa yang menyesuaikan kondisi dengan pertanyaan yang akan dimintai jawabannya. Kemudian ambang batasnya ini mengalami kenaikan. Tahun lalu itu 126, untuk tahun ini 156 ya, ini sangat tinggi sekali. Jadi teman-teman, ya tahun lalu ini TKP menjadi momok juga karena banyak yang tidak lolos di sini. Dan nanti nilai tertingginya ada 225 ya. Jadi nilai 156 ini harus dicapai ya, ambang batasnya. Jadi TKP ini terdiri atas pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, serta profesionalisme. Jadi pelayanan publik ini bagaimana kita menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Untuk jejaring kerja sendiri, mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Untuk sosial budaya, mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk yang terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Lalu ada materi teknologi informasi dan komunikasi atau TIK ya, untuk memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja ya. Dan yang terakhir ada profesionalisme, yaitu mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan ya, seperti itu. Oke, untuk soal pelayanan publik ya, jadi ini rata-rata soal TKP ini lumayan panjang, jadi harus dicerna masing-masing ya, dan nanti soalnya itu akan lebih banyak, yaitu 45 soal. Nah, ini Anda merupakan seorang pegawai di suatu instansi pemerintah. Suatu pagi hampir terlambat masuk kerja dan melaksanakan absensi fingerprint karena ada perbaikan jalan sehingga ada kemacetan ya, dan terburu-buru menuju tempat fingerprint. Jadi ada warga yang menghampiri Anda dan menanyakan loket pelayanan. Sikap Anda bagaimana ya? Ini pilih A, B, C, D, atau E. Oke, sudah disimpan jawabannya, kita cek. Jadi jawaban yang tepat adalah B ya. Alasannya, kita cek dulu B, memberitahu warga masyarakat arah loket pelayanan, kemudian Anda melakukan absensi fingerprint ya. Ini nilainya 5 ya, yang paling tepat. Alasannya, apabila hanya memberitahu warga masyarakat arah loket pelayanan, tidak akan membutuhkan waktu yang lama sehingga masih sempat melaksanakan fingerprint tepat waktu ya. Jadi seperti itu jawaban yang paling tepat dengan nilai 5. Kemudian untuk soal jejaring kerja, Anda dipercaya oleh atasan untuk menjadi ketua tim, sebuah pekerjaan penting. Jadi menuntut Anda dan rekan kerja bekerja secara cepat, cermat, efektif, efisien, dan berpegang pada SOP. SOP itu standar operasional prosedur. Namun dalam pelaksanaan pekerjaan ada seorang rekan kerja yang melakukan kesalahan yang cukup fatal karena tidak berpegang pada SOP yang telah ditetapkan. Bagaimana sikap Anda? Yang A, B, C, D, atau E ya. Ini soal jejaring kerja berhubungan dengan orang lain. Dalam kasus ini kita menjadi ketua tim dan ada rekan yang melakukan kesalahan cukup fatal. Ya, sudah disimpan jawabannya. Yang mana kira-kira yang tepat? Oke, kita langsung cek jawabannya. Pilihan B adalah jawaban yang tepat. Pilihan B apa? Berdiskusi dengan rekan kerja lain untuk mengambil keputusan. Kenapa? Alasannya, walaupun Anda adalah ketua tim, dalam mengambil keputusan sebaiknya tetap berdiskusi dengan rekan kerja agar keputusan yang dihasilkan lebih baik dan tidak menimbulkan permasalahan baru yang lebih besar. Hal tersebut menunjukkan bahwa Anda memiliki kemampuan interpersonal yang baik dan mampu bekerja sama dengan tim. Oke, untuk contoh soal sosial budaya,
Suasana di tempat Anda tinggal sedang memanas karena sebentar lagi ada pemilihan kepala desa. Perbedaan dukungan serta pandangan politik menyebabkan terjadinya perdebatan antar warga yang membuat suasana bertetangga menjadi tidak nyaman. Bagaimana sikap Anda ketika mengalami hal tersebut ya? Jadi sini posisi kita sebagai warga. Jadi kira-kira yang paling tepat yang mana ini? Yang A, B, C, D, atau E? Oke, sikap yang paling tepat adalah pilihan B merupakan jawaban yang tepat dengan nilai 5. Alasannya, kita cek dulu B ini apa sih? B adalah mencari cara supaya suasana di daerah Anda kembali kondusif ya. Jadi ini kuncinya, suasana bertetangga menjadi tidak nyaman, sikap kita ya mengembalikan supaya atau mengusahakan supaya bisa nyaman kembali ya. Jadi untuk mencari cara supaya kembali kondusif ya. Nah, karena tindakan tersebut sesuai dengan konteks permasalahan ya, itu tadi sudah kita bahas. Apabila suasana bertetangga memanas dan tidak nyaman, maka solusinya adalah mencari supaya suasana daerah kembali kondusif. Ya, misalnya dengan mengusulkan ke pemerintah dengan setempat untuk melaksanakan deklarasi damai, spanduk yang berkaitan dengan pemilihan desa dan lain-lain ya. Seperti itu. Jadi cek dulu permasalahannya apa, baru kita sesuaikan dan mencari solusinya dengan tepat. Lanjut di soal TIK ya, teknologi informasi dan komunikasi. Sini Anda merupakan seorang pegawai junior di sebuah perusahaan. Ya, ingat pegawai junior. Dan era saat ini setiap perusahaan harus mengubah sistem kerja yang semula jarang menggunakan IT menjadi menerapkan IT di setiap bidang termasuk perusahaan Anda. Namun para pegawai senior yang sudah nyaman dan terbiasa masih tetap menggunakan non-IT dalam pelaksanaan kerja. Meskipun pimpinan perusahaan sudah menginstruksikannya bagaimana tindakan Anda, jadi Anda junior terhadap pegawai senior yang masih menggunakan non-IT ini bagaimana? Apakah A, B, C, D, atau E? Oke, jawaban yang tepat adalah jawaban E ya, dengan nilai 5. Kenapa? Kita lihat E apa? Membantu pegawai senior dalam bekerja yang mengharuskan penggunaan IT. Alasannya karena melakukan hal terbaik sesuai dengan posisi Anda. Jadi posisi kita tadi pegawai junior ya, sebagai pegawai junior di perusahaan tersebut. Anda dapat memperkenalkan manfaat penggunaan IT untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dengan membantu pegawai senior dalam bekerja yang mengharuskan penggunaan IT. Jadi sebagai junior, jika punya ilmu lebih juga bisa membantu pegawai senior dalam hal IT ya. Oke, lanjut di soal profesionalisme. Anda adalah seorang pegawai pada sebuah perusahaan. Suatu hari, Anda dan rekan kerja berencana untuk makan siang di luar kantor pada jam istirahat. Namun atasan Anda memanggil serta meminta tolong kepada Anda untuk menangani klien yang sangat penting yang akan datang di jam istirahat. Apa yang Anda lakukan? Apakah A, B, C, D, atau E? Jadi ini contoh soal profesionalisme tentang tuntutan jabatan ya. Seperti itu, kira-kira yang mana jawaban yang tepat, yang paling tinggi nilainya yaitu nilai 5. Oke, jadi jawabannya adalah D ya.
Alasannya, kita cek dulu, menerima permintaan atasan untuk menangani klien, serta membatalkan rencana dengan rekan kerja ya. Jadi tentang profesionalitas, jadi alasannya karena rencana Anda untuk makan siang bersama rekan kerja bukan merupakan sesuatu yang mendesak dan bukan merupakan ya kewajiban Anda sebagai seorang pegawai dan dapat direncanakan di lain waktu. Jadi harus tetap memprioritaskan pekerjaan dan tuntutan jabatan di soal yang berkaitan dengan profesionalisme. Oke, terima kasih. Semoga ilmunya dan contoh soal beserta jawaban ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Jadi ini ada kutipan pepatah ya yang mengatakan, belajar 30 menit tapi rutin setiap hari lebih baik daripada belajar berpuluh-puluh jam tapi hanya 1 kali seumur hidup. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng pada channel Luis PDN XX. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.